Oke, kita mulai ya. Iya Pak. Kita minimize dulu ini. Nah, ini ya, pengguna. Nah, oke, tampilannya ini ya. Nah, ini kalau kita login tadi udah berhasil ya. Firman 111 ini berhasil kan. Nah, ini. Kita logout dari sini ya. Nah, logout gitu kan. Nah, sementara kalau kita udah tahu linknya di atas ini dash.php, itu kita masih bisa mengakses nih walaupun belum login nih. Ini kan kita belum login kan? Iya Pak. Kita ketik di sini dash.php karena udah tahu linknya. Nah, itu bisa, ya kan? Harusnya dia walaupun tahu dia link ini, dia nggak bisa login nih. Nggak bisa masuk karena dia belum login, gitu kan? Nah, itu bagaimana cara menanganinya? Nah, cara menanganinya itu bisa menggunakan namanya itu session ya. Nih, kita pahamin dulu session. Season. Session ya. Nah, ini session ini fungsinya untuk menyimpan cache atau cookies di dalam browser kita. Kalau kita lihat ini contohnya Meet ya. Nah, ini Google Meet Ya. kita ini. Ini nih dia bisa menyimpan cache di sini nih. Dia tuh untuk menghapus cache-nya itu ada di sini. Nih cookie inside data. Nah, ini dia. Nah, ini dia tuh menyimpan ini nih, menyimpan ini. Nah, ini disimpannya juga nih cookie-nya kan. Bisa kita hapus, bisa. Nanti terlokotnya otomatis. Fungsinya cookie ini apa? Nah, dia tuh menyimpan history-history yang ada di internet yang sedang kita jalankan. Misalnya kalau Google Meet ini kita tuh sedang melakukan meet kan. Nah, ketika kita akses nanti link yang sama kita udah masuk ke sini lagi nih. Atau kalau kita buka Facebook. Nah, kalian mungkin sering ngalamin tuh kalau Facebook ya. Udah login kan? Udah login sekali, habis itu ditutup ya. Tutup browsernya, buka lagi itu nggak perlu login lagi kan? Iya. Betul nggak? Pak. Kalau buka Facebook, ini Facebook saya ini terbuka nggak di sini, coba tes ya. Biasanya saya nggak perlu login lagi. Nah, nih udah login kan? Dia statusnya udah login tuh. Nah, tuh saya nggak perlu login lagi nih ke dalam nih. Nah, artinya apa? Aku bisa tahu dia browsernya nih saya pernah login di sini. Semua data itu disimpan di dalam cookie. Nah, itu ya, tersimpan Iya di Pak. dalam cookie. Jadi nggak perlu login lagi saya tuh ke Facebook. Nah, begitu juga sebaliknya. Kok saya nggak bisa masuk lagi padahal saya ini kan belum login kan? Saya belum login tapi saya udah nggak bisa masuk lagi. Itu bagaimana menanganinya? Itu juga sama. Itu disimpan dalam cookie. Nah, untuk menyimpan ke dalam cookie itu menggunakan perintah session di PHP. Itu ya. Nah, sekarang gini, contohnya gini. Karena cookie ini selalu kita gunakan, nah kita letakkan saja session startnya itu. Untuk menjalankan session itu kan dia harus di start dulu ya. Nah, sintaknya itu di sini dolar add session buat start ya. Nah, gini. Nah, itu ya. Jadi di bawah config ini kita panggil aja dia di bawah con, karena ini bakal selalu kita gunakan ini, selalu digunakan gitu kan. Nah, pertama gitu, session start di dalam config.php ya. Kemudian di sini balik ke index.php-nya ini. Nah, di sini ya. Nah, sebelum header location dash.php ini, kita harus menjalankan session dulu, gitu ya. Yang kita simpan apa di dalam session? Nah, yang kita simpan apa? Gampangnya kita simpan itu ID penggunanya saja. Nah, ini kita simpan ini. ID pengguna ini kan sebagai primary key ini di dalam tabel pengguna kan. Iya Pak. Ibaratnya identitas dari tabel ini si Firman Santosa ini, identitasnya itu ID pengguna. ID penggunanya berapa? 1 misalnya gitu kan. Nah, ini yang nggak bakal berubah-berubah, tapi ini bakal bisa berubah ini kan. Iya Pak. Nah, jadi kita simpan nanti di situ. Kemudian bagaimana menyimpannya? Pertama gini, misalnya nih, kita bikin di sini session. Nah, ini session
baru misalnya ID pengguna gitu ya. Kita samakan aja namanya. Sebenarnya boleh beda nih, nama ininya dengan nama sessionnya boleh beda gitu ya. Ya gitu dulu, baru kemudian sama dengan kita kosongkan dulu gitu ya, kita kosongkan dulu. Nah, yang terpenting itu kita kan mau nyimpan ini nih, si ID pengguna ya. Di sini belum ada sintak untuk menjalankan atau menarik data dari database. Ini kita baru menghitung ini, menghitung, tapi belum dimasukkan dia ke dalam array. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahkan dulu nih di dalam array dia. Kita bikin saja misalnya data sama dengan gitu ya, MySQL fat array ya, fat array, ini sintaknya seperti itu. Nah, di isinya ini MySQL fat array isinya itu cek yang ini, cek ini ya. Nah, kita masukkan cek di sini. Nah, gitu ya. Ini saya kasih komentar sini, berfungsi untuk menyimpan data dari database ke array data gitu ya. Nah, ini kan data namanya kan. Ya Pak. Aduh, klik. Nah, ini kalau sudah disimpan dalam array sini, ini kita enter aja biar kelihatan bedanya. Ini ya. Di sini proses menyimpan ke dalam session ya. Nah, di data ini baru kita ganti nih. Nih. Bentar. Ini matiin dulu. Nah, gampangnya gini, ini coba kita matiin dulu ya. Kita matiin dulu. Kita mau mengetes ini nih, jalan apa enggak sintak ini gitu ya. Nanti ketika selesai login berhasil, saya maunya menampilkan ini nih, selamat datang Firman Santosa gitu misalnya ya, di sini ya. Nah, ini tinggal saya copy dulu ini kita samakan aja. Ini contoh aja ya, contoh info div-nya ini jangan merah, kita bikin sukses. Nah, gitu. Nah, ini selamat datang abang misalnya gitu kan. Nah, yang suka-suka kita yang bikin kan, selamat datang abang. Nah, ini kita kasih petik ini karena kita memasukkan ini nih. Nah, ini petik 2 kali penutup dari ini, baru kita kasih titik 2 kali tanda sambung untuk PHP ini, baru petik 1 lagi nih pembuka untuk penutup yang ini gitu ya cara bacanya ya. Nah, sekarang ini kita isi nih. Ini isinya data baru seperti ini sintaknya. Nah, di sini nama variabelnya nama ya, nama. Oke, sekarang coba kita tes nih. Kalau sudah, coba kita tes. Reload. Username tadi Firman, passwordnya 111. Sekarang coba sign in. Oh alah, ininya kita matiin dulu nih. Nah, ini redirectnya jangan diaktifkan dulu ya kan. Kita ulang lagi. Misalnya Firman, passwordnya 111. Selamat datang abang Firman Santosa. Nah, gitu ya. Ya Pak. Kelihatan kan? Kelihatan Pak. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini artinya ini udah berhasil kita panggil nih, yang ini. Kemudian barulah ID penggunanya ini kita simpan dia ke dalam session. Nah, ini ya. Ini kita matikan, ini udah nggak kita pakai lagi. Tahu gini, kita matiin gini aja gitu ya. Nanti kalau kapan-kapan mau dipakai bisa kan. Ini kita aktifkan lagi. Session ID pengguna isinya itu adalah data. Nah, baru kurung apa seperti itu, kurung kotak itu. Nah, ini di dalamnya kita tambahkan ID pengguna. Nah, ini sesuai dengan nama variabel di sini, ID pengguna gitu ya. Nah, kemudian kita save. Kalau sudah berhasil ini disimpan, baru ini kita aktifkan redirectnya. Sessionnya sudah dibuatnya, kemudian baru diarahkan dia ke dash.php seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita ini lagi, belum selesai nih, belum selesai. Ini kita baru menyimpan ke dalam ini gitu ya. Kalau kita coba tes ini, kita cancel, kita ulangin lagi.
username Firman, password 111. Nah, sudah diarahkan ke sini, tapi ini sebenarnya belum selesai ya. Karena masih ada proses lagi di sini, di dalam ini. Masih ada proses lagi. Nah, sekarang coba kita logout. Nah, ini kita coba tes, ketik lagi di sini. Logo masih bisa gitu kan. Nah, karena konfigurasi di sini belum kita set gitu ya. Sekarang baru kita set nih. Kita masuk ke dalam dash.php. Ini ya. Oke, pertama-tama kita wajib memanggil config juga sama seperti di sini. Masuk. Nah, ini. Di dalam index.php ini ada ini ya, kita memanggil config. Sama di sini juga sama di dash ini. Kita letak di paling atas. Nah, gitu ya. Kita harus panggil config ini dulu untuk memanggil konfigurasi untuk koneksi ke database dan session start tadi kan. Nah, setelah itu baru kita if di sini. Ya, if. Nah, gini. Atau kita singkat gini bisa nih. Kalau biasanya saya singkat nih. Gini ya. Ses user gitu ya, atau digabungin ses user sama dengan dolar gini ya, session. Nah, gini gitu ya, ses user sama dengan session. Nah, ini tinggal dipanggil gini, ses user. Nah, gitu, baru misalnya ID pengguna ya. Nah, kalau empty ya, oh salah nih, ini kita cut dulu. Nah, gini, if jika, nah ini ya, kita kan mau ngecek tadi nih, di sini kan sudah kita simpan ini sessionnya ya ke dalam session, nama sessionnya di pengguna kan. Sekarang tinggal kita cek di sini, kalau sesinya itu kosong ya, berarti dia belum login kan. Nah, if empty gini ya, if empty. Nah, ini artinya nih kalau kosong sesi ID pengguna ini, nah gitu ya. Kalau kosong berarti ini belum ada ininya ya, belum ada login gitu. Apa aksinya di sini? Nah, ini di sini. Aksinya di sini. Kalau berhasil, kalau sudah login, else. Nah, ini tutupnya ini kan dibuka kan? Tutupnya ini letak di paling bawah. Nah, di sini. Penutupnya itu di sini. Nah, gitu. Gitu ya. Penutupnya di sini, jangan lupa ini penutupnya. Nah, ini. Kalau dia belum login di sini nanti nih. Kalau belum login. Nah, gitu. Di sini. Kalau sudah login. Nah, gitu. Kalau belum login apa di sini aksinya? Misalnya nih kita header location lagi. Location kita arahkan lagi dia ke index.php. Nah, gitu ya. Kalau belum login dia nanti diarahkan ke login. Kalau sudah baru bisa dia membuka ini, gitu ya. Sekarang coba kita tes. Nah, ini dash kan? Ini dash, coba kita tes. Kita logout dulu ya. Logoutnya belum ini ya. Oh, sebentar. Nah, kita bikin logoutnya dulu. Jadi logout itu sebenarnya harus ada ya, logout itu harus kita buat dulu. Nah, logout itu kita bikin link yang baru di sini, logout.php gitu ya, logout.php. Kemudian di dalam dash ini, nah yang bagian ini kita minimize dulu. Nah, di bagian ini tadi nav item drop down nih. Nah, ini ya, bagian logout ini kita arahkan ke logout. Nah, gitu. Kita logout bukan ke login ya. Sekarang kan kita mau pakai logout nih. Nah, di sini kita buka Sinta PHP, kita hapus sessionnya. Fungsi logout itu kan menghapus session ya. Session startnya itu kita include saja dari config.php. Ups. Kemudian baru session destroy. Nah, gini. Baru kemudian ini kita ini ya, session destroy. Kemudian baru header location ya, kita redirect kan dia lagi locationnya baru ke index.php.
Nah gitu ya, ini cara bacanya. Pertama ini kita include dulu database-nya, konfigurasi ini, koneksi database. Kemudian baru kita destroy sessionnya. Orang-orang yang sudah login itu dihapus semua data loginnya, itu ya, destroy. Setelah berhasil dihapus, baru nanti diarahkan lagi, dia di redirect lagi, dia diarahkan ke index.php, ke halaman ini, gitu ya. Sekarang coba kita tes. Ini yang logout sebenarnya kayak gini ya. Kalau yang sebelumnya itu kita cuman mengarahkan saja, ngeklik masuk ke indeks gitu. Nah yang benar itu sebenarnya seperti ini. Sekarang coba kita tes. Nah ini kita kedas lagi. Nah ini tadi karena udah ada login ini, kita destroy dulu. Nah sekarang ini sudah terdestroy betul nih. Coba kita tes lagi. Indeks dash ya, kita tes lagi dash. Nah sudah tidak bisa lagi. Kalau kita klik di dash ini lagi, sudah tidak bisa lagi. Itu ya. Sekarang posisinya sudah di dalam index.php gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Habis? Faisal? Nanti ini saya upload ke YouTube aja, biar bisa dimundur-mundur kan. Iya Pak. Nah itu ya. Jadi selama dia belum login, nah ini dia bakal selalu di sini dia. Tapi kalau sudah login nih, misalnya Firman 111, nah baru bisa dia mengakses dash ini. Sekarang coba kita masuk ke indeks lagi. Ini belum logout ya, statusnya belum logout kan. Saya klik lagi di sini dash. Nah masih bisa kan. Ini saya tutup misalnya nih, saya tutup ya. Nah saya tutup, saya masuk lagi ke localhost root dash ini. Nah masih bisa kan, sama kayak Facebook tadi kan. Itu. Nah sekarang gimana kalau misalnya saya udah login ini, tapi waktu indeks ini masuk ke login lagi kan. Ini bisa, misalnya kita udah login nih, nanti diarahkan ke dash.php, bisa gitu. Nah tinggal dimodifikasi saja di bagian indeks ini. Ini kita copy lagi yang di sini, ini kita copy bisa. Nah ini ya, sampai di sini aja nih. Nah ini indeksnya ini di bawah config ini. Nah gini, if empty. Nah ini empty-nya ini kita ganti dengan ini. Nah gitu, tambahkan tanda seru di sini. Kalau sudah login berarti ini, kalau sudah login redirect ke dash.php. Nah gitu. Kalau ini maksudnya ini, kalau dikasih tanda seru itu kebalikannya. Kalau empty saja itu kosong, kalau kebalikannya berarti apa tuh? Kalau kebalikannya apa berarti? Apa Pak? Kalau empty itu artinya kosong kan? Ya. Kalau ditambahkan tanda seru berarti kebalikan dari kosong, berarti terisi. Iya Pak. Nah itu ya. Berarti di sini artinya maksud dari sintak ini adalah kalau sesi ID pengguna itu terisi, nah gitu ya. Iya Pak. Atau dia sudah login, kalau sudah login maka diarahkan ke dash.php gitu ya. Nah sekarang coba tes nih. Ini ya, index.php ini kita reload. Nah diarahkannya ke dash.php gitu ya. Kita masuk lagi ke index.php. Nah diarahkannya lagi. Jadi kalau kita tutup ini, misalnya gini ya, localhost root misalnya, ini kita nggak tahu gini ya kan, kita langsung masuk ke aplikasi. Nah karena kita sudah pernah login di sini gitu ya. Tapi coba kita logout. Nah sekarang coba kita ulang lagi ini ke login gitu ya. Kalau mau masuk ke tempat tadi harus login dulu. Nah seperti itu. Itu fungsi dari session ya. Nah kemudian ini biar agak ini ya, agak lebih dikit lah, jangan cuma session kita pelajari kan. Sekarang bagaimana caranya kita setelah login tadi ini berubah nih, John Doe nya ini jadi nama orang yang login nih. Nah ini ya kan, sekarang ini kan masih John Doe nih. John Doe ini kan masih template kan, harusnya di sini nama orang yang login nih. Bila perlu kita pakai gambar nih, ya kan, gambar kita keluar di sini, iya kan. Iya Pak.
Nah, caranya bagaimana di sini? Ini pertama nih harus kita rombak dulu nih tabel pengguna ini karena tidak ada gambar di sini kan. Nah, ini Iya, Pak. kita alter dulu, nih klik kanan di sini, kita alter. Nah, ini kita kasih aja di sini di paling bawahnya gambar gitu ya. Gambar ini kita kasih teks saja karena kadang-kadang ada yang mau pakai enkripsi kan, panjang-panjang kan, jadi teks saja. Kita Iya, save. Pak. Nah, sekarang udah ada nih file gambar ya. Nah, atau ini udahlah, ini untuk pembelajaran nih kita kasih varchar aja ya. Varchar 100 lah gitu. Varchar 100 aja. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Sekarang ini kita kasih gambarnya manual aja dulu. Misalnya saya punya gambar di sini, kita cek gambar ya. Nah, misalnya inilah ya. Nah, saya ini misalnya kan. Ini mau saya jadikan gambar profil. Saya masuk ke dalam htdoc CRUD ya, nama ininya kita. Nah, ini. Di sini kita bikin aja folder baru. Di dalam project kita nih, kita bikin folder baru namanya berkas. Di dalam berkas ini nanti ini mengumpul seluruh berkas yang pernah kita upload, itu nanti disimpan ke dalam berkas ini ya. Nah, di dalam Iya, Pak. berkas ini kita klasifikasi lagi, kita kotak-kotakkan lagi. Kita bikin di sini pengguna. Nah, semua gambar-gambar pengguna nanti disimpan di dalam sini. Nah, kita pastikan sini. Nah, ini kita rename saja. Ini kalau di view gini ya. Nah, ini gambar saya tadi kan. Ini saya ganti namanya jadi Firman lah, biar gampang dibaca dulu kan. Ini manual ya. Nah, berarti nanti ini ada folder berkas, ada folder di dalam berkas, ada pengguna lagi ya. Nah, ini. Sekarang di sini kita bikin manual juga nih. Kita samakan namanya. Nih. Nah, ini firman.jpg ya. Ini kita bikin saja firman.jpg gitu. Oke, nah ini udah kita set. Sekarang baru ke sintak. Baru kita masuk ke sintak. Index ini tadi sudah. Ini kita tutup dulu. Config ini sudah ya. Logout juga sudah. Ini kita tutup. Nah, di sini ya. Nah, pertama ini kalau kita sudah berhasil login, kita menjalankan dulu nih query untuk user yang login. Nah, ini kita mau menjalankan, mau manggil siapa sih user yang sedang login itu, gitu. Kita jalankan di sini query-nya. Misalnya ini apa ya, user login ya. Query ses ya, query ses misalnya, query session ya. MySQL query, nah gini dulu. Kemudian di sini nama variabelnya count ya. Nah, gini. Ini count ini dipanggil dari sini ya. Ini ya, count. Nah, ini. Iya, Pak. Count baru kemudian petik 2 di sini 2 kali dulu. Nah, pokoknya setiap kali kita mau menjalankan query itu pasti menggunakan sintak ini ya, MySQL query. Nah, ini. Query-nya nanti ada di dalam sini ya. Nah, sekarang kita panggil nih. Kalau kita mau menjalankan query ini, misalnya gini kan. Ini kan menggunakan sintak select bintang from gitu ya. Nah, sekarang kita select bintang from. Nah, baru dari tabel mana nih? Tabel pengguna ya. Pengguna where yang ID penggunanya, nah gitu ya. ID pengguna sama dengan, nah gini dulu. Petik 1, baru ini petik 2, titik petik 2 lagi gitu ya. Nah, di dalam sini nih ID penggunanya siapa? ID penggunanya itu kita ambil dari sini, ses user ID pengguna. Nah, ini kita copy, Iya, Pak. kita pastikan ke dalam sini. Nah, gitu. Kalau sudah, sekarang baru kita panggil lagi, masukkannya ke dalam array. Gitu ya. Ini kita bikin saja ses data ya. Ses data sama dengan MySQL fetch array. Nah, gitu. Yang ini baru ini kita copy. Ini kita copy, masukkan ke dalam sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah memanggil data user yang login nih. Kita sudah menjalankan query-nya ini. Kemudian kita simpan dia ke dalam variabel ses data. Nah, ini ya, ke dalam array. Nama variabel array-nya itu adalah ses data. Sekarang bagaimana kelanjutannya? Ya sudah, tinggal kita panggil saja lagi.
panggil-panggil saja. Misalnya mau manggil apa nih dari database-nya, mau nampilkan nomor handphonenya, misalnya alamatnya, namanya, misalnya gitu ya. Nah sekarang kita misalnya mau manggil nama lah, kita mau misalnya ganti ini nih, nama ini nih Jondu. Nah ini Jondu yang ini kan mau kita ganti dulu. Itu kita coba yang ini dulu ya. Nah ini yang nav ya, yang ini yang nav. Kalau yang ini Iya. kan di sidebar kan, ini di sidebar kan. Iya, Pak. Nah ini belum kita apakan nih. Nah ini sebenarnya ada sini. Nah ini ya Jondu, ini kita minimize dulu, kita mau ubah yang ini dulu. Tadi namanya ini kita copy ses data, kemudian ini mau kita ganti. Nah ini nama variabelnya apa, nama ya. Nah ya udah Jondunya ini kita buang. Nah ini kita buang, kemudian kita pakai sintaks seperti ini. Nah ses data nama. Nah gitu, kayak gini saja nih. Sekarang coba kita tes. Nah udah jadi Firman Santosa nih, ya kan. Iya, Pak. Nah ini juga nih, gimana ngubah ini? Ya udah sama. Itu tadi di sini ya, di sidebar ya. Copy aja, Iya, kalau Pak. enggak nih copy sama aja nih. Ini kita copy. Nah ini kita masukkan ke sini. Ini kan mana tadi dia Jondu ini ya. Jondu. Nah ini kita pasti situ, kita tes. Nah udah jadi Firman Santosa. Iya. Itu ya. Nah sekarang mau kita rubah gambarnya lagi nih. Gambarnya tadi kita udah gambar kan. Nih gambarnya sesuai dengan yang di database. Firman.jpg nama filenya kan. Iya, Pak. Ya sudah. Bentar. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Sebentar dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya, Pak. Oh, tadi kan ini sudah ya, tinggal mau ngubah gambar ya. Iya. Nah, sekarang di sini karena gambarnya itu kita panggil berkali-kali. Nah, ini ya. Di sini kita panggil juga, tapi boleh lah di sini aja. Atau kita bikin aja di atas yang baru nih, biar rapi ya. Iya, Pak. Nih, kita bikin variabel yang baru di sini. Karena kadang-kadang user itu dia nggak ada gambarnya nih, belum diuploadnya gambarnya gitu kan. Kalau ini kebetulan sudah ada nih kan. Nah, Iya, caranya Pak. bagaimana? Caranya gini, kita cek if empty sama kayak ini. Kalau kosong itu gambarnya kosong, ses data apa nama variabelnya? Gambar ya, gambar ini. Gambar. Nah, gini. Baru else. Nah, ini kalau ada gambarnya gitu ya. Nah kalau ini kalau tidak ada gambar. Nah caranya bagaimana kalau seperti ini? Nah ini pertama tuh kita harus ada juga nih gambar yang dia itu bakal ditampilkan kalau tidak ada gambarnya gitu, gambar defaultnya. Misalnya pesantren ini ada nggak ya? Nggak ada ya. Misalnya di modul ajar aset ada nggak di sini, image, atau dicari di internet aja ya, cari di internet. Cari di internet gini, gambar default. Nah gitu ya, gambar default. Nah ini kan banyak nih ya. Iya, Pak. Ini pilih aja salah satu, misalnya kita mau yang ini ya, atau inilah misalnya. Nah ini gambar defaultnya, kita save. Ini save image. Nih Afif apa nih, kok .afif bisa nggak ini ya, coba tes ya. Defaultnya default user Afif ini bisa nggak digunakan. Terus di root tadi ya, kita simpan di dalam jangan di berkas ya, di dalam image saja sini, khusus untuk gambar ini ya. Ini default.afif ya, save. Sekarang di sini gambarnya misalnya gambar user sama dengan itu ya. Kalau dia kosong gambarnya, berarti dia ada tadi di dalam img ini kan. Nah ini default afif ya, default afif. Nah ini
berarti dia di dalam img garis miring default Aviv gitu ya. Nah ini coba kita kosongkan dulu, gambar user sama dengan ini, kosongkan dulu. Sekarang kita tes ya, kita tes ini, coba yang ini firman.jpg ini kita hapus. Nah gitu, kita kosongkan dulu. Sekarang coba kita tes. Belum bisa dong, kan belum kita ini ya, belum kita tampilkan ya, belum kita tampilkan. Nah kalau sudah gini, ini kita tampilkan dulu gambar user ini, kita letak dia di mana tadi. Aduh sebentar, yang ini ya, ini ya. Nah ini kita letak di sini di sidebar dulu gambarnya. Aduh, sidebarnya yang ini. Nah ini dia yang ini ya. Nah ini ya kan, di atas nama tadi kan ada gambar ya. Nah ini kita ganti di sini. Ups. Nah gitu, kita save, coba kita tes. Nah tuh udah berubah kan tuh, karena gambarnya kosong kan, gambarnya kosong, jadi dia ngikutin gambar yang default di atas. Ini juga kita ubah nih, yang ini kita ubah juga. Kalau yang ini dia ada di nav tadi kan, nih kita minimize dulu. Nah di sini ya, di navbar mana dia gambarnya ini ya, ini gambarnya src ini kita ganti jadi, nah ini, ups, langsung ada ya. Nah gambar user ya. Sekarang coba kita reload nih. Nah dua-duanya sekarang sudah berubah nih. Oke. Nah, sekarang coba kita kalau misalnya dia berhasil login tadi, ini anggap aja udah ada namanya ya, gambarnya firman.jpg tadi kan udah ada kan, firman.jpg. Nah yang di atas ini tinggal tambahkan sintaks satu lagi di sini. Nih tadi ada di dalam folder berkas, di dalam pengguna, habis itu firman.jpg gitu kan. Nah ini kita ganti berkas garis miring pengguna. Nah baru di sini ini dari database kita panggil ses data, nama variabelnya apa nih, gambar ya. Nah ini gambar. Nah gitu, gambar nih. Sekarang coba kita tes. Nah sudah ada gambar saya di sini gitu ya. Ada pertanyaan sampai situ? Iya Pak. Bisa kira-kira? Bisa Pak. Bisa lah ya, nanti di pelan-pelan aja, nanti ini kan bisa dimundur-mundurin ya. Nah itu ya, jadi ini udah sampai di situ nih, mudah-mudahan lumayan jauh lah ya, lumayan jauh kita belajarnya. Nah cuman nanti kalau bisa nih yang nama-nama ini nih, kayak gas, terus judul-judul di atas ini kan masih, nah ini bootstrap admin template kan. Nah ini bisa kita sesuaikan, atau kita sesuaikan aja langsung. Oke, kita sesuaikan lah ini ya, penamaan ini ya. Iya Pak. Oke, ini kan tadi sudah nih, harusnya kita memang setting itu dulu ya sebelumnya, sebelum gambar ini. Oke, kita anggap aja lah ini lanjutannya ya, biar makin lengkap aja. Kita logout dulu. Nah ini kita rubah nih dasmin, terus ini di atas. Nah biasanya saya tuh nggak mau rubah ini nih berkali-kali di halaman-halaman itu. Saya tuh bikin satu config biasanya di dalam config ini. Nah semua di sini ya. Kita tambahkan lagi nih, misalnya gini, app name misalnya, app name ini berarti nama aplikasi ya. App name nya misalnya saya bikin sini apa nih, CRUD app misalnya ya, CRUD app. Habis itu di sini app dash misalnya, deskripsi ya, dash pakai bahasa Inggris lah, dua-duanya bahasa Inggris kan. Description misalnya aplikasi belajar CRUD misalnya gitu ya. Nah gitu ya. Nah ini kan config ini kan selalu dipanggil nanti ya kan. Jadi cukup di satu tempat ini aja bikin ininya. Nah atau ini kita pakai huruf kecil gini, CRUD app misalnya gitu ya. Ini penamaan aja nih. Nah kalau sudah nih, ini kita app name sama app dash kan. Nah misalnya di login nih, login dulu, mulai dari atas nih, yang di sini kan nih,
Nih das ini di sini ya, mau kita rubah. Ini kita bisa ganti di sini. Nah ini pakai app name gitu kan, baru kita kasih ini misalnya app dash. Nah gitu ya. Nah misalnya gitu, coba hasilnya gimana. Reload. Undefined variable app deck. Oh ini deck ya, dash kurang s, dash. Reload. Nah nih CRUD app, aplikasi belajar CRUD ya kan. Nah ini lagi dasminnya misalnya, mana dasmin nih, dasmin nih kita ganti juga nih, app name misalnya. Nah itu ya, tuh CRUD app sudah berubah kan. Iya Pak. Ini kalau dirubah di sini config misalnya CRUD app ini, CRUD apps kita kasih s misalnya kan, harusnya berubah juga dong. Tuh berubah juga. Jadi gitu ya, biar lebih dinamis dia ya. Tuh. Nah kemudian di das ini juga sama, indeks ini yang ini tadi, ini kita copy aja nih. Ini kita copy, kemudian di das ini yang paling atas juga sama nih. Nah ini, oh ini harusnya nih cuman gini nih, gini ya. Nah di sini baru nama ininya, misalnya dashboard gitu ya, dashboard. Nah gitu, ini baru nama aplikasinya kan. Kalau kita reload nih, coba kita login Firman 111. Nah ini kan dashboard CRUD app gitu ya. Ini juga sama nih, kita rubah lagi nih dasminnya. Itu di mana, di sidebar. Nah ini juga sama, kita ganti seperti ini, app name. Nah gitu ya, kita lihat hasilnya CRUD app. Kira-kira seperti itu. Ini sudah sama konfigurasinya. Next kita bakal bikin CRUD-nya nih, kita bikin nih menu user, terus tambah user bagaimana, edit user, ganti gambar, terus sampai nanti menampilkan datanya ya. Kita bakal next di situ nih. Nah intinya sekarang silahkan diuji ya, diikuti berdasarkan dari video yang diupload nanti nih ya, dari awal ya, dari awal nanti silahkan diulang. Kira-kira gitu. Ini kita stop dulu lah ya.